jika kalian akan mendaftar PPPK tahun 2025 ini, kalian mesti familiar dengan beberapa tipe soal dari tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami Mars Entertainment, jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya yang juga berisi tentang materi-materi soal-soal prediksi yang sekiranya akan keluar di tes PPPK tahun 2025 ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut untuk membahas nomor 15 dan juga 16. Oke, jadi di nomor 15 dikatakan bahwasanya seseorang manajer mendapati bahwa bahan yang telah disiapkan tidak sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan. Jadi bahannya sudah ada tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Apakah langkah yang paling bijak untuk segera mengatasi masalah seperti ini? Jadi yang ditanyakan ialah langkah mengatasi masalah. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Nah, seperti biasa, mari kita mulai menyeleksi beberapa pilihan jawabannya. Oke, yang bagian A, membeli bahan baru tanpa koordinasi dengan tim teknis. Nah, ini enggak ya, teman-teman, karena pilihan A ini yaitu membeli bahan baru tanpa koordinasi itu akan beresiko untuk terjadinya kesalahan. Jadi, kesalahan berulang ketika kita membeli bahan baku tanpa melakukan koordinasi dengan tim teknis. Sedangkan tim teknis inilah yang mengatur seperti apa spesifikasi bahan yang diperlukan gitu ya, teman-teman. Kemudian yang bagian B, menggunakan bahan yang tersedia sambil mencari alternatif. Nah, jadi yang bagian B ini cukup lumayan benar ya, teman-teman. Namun lagi-lagi bahan yang tersedia tadi kan dikatakan kalau si bahan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga opsi A ini masih perlu diragukan karena bahannya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian yang bagian C, menghentikan seluruh operasional hingga bahan yang sesuai tersedia. Nah, bagian C, menghentikan operasional itu justru menjadi tidak efisien ya, teman-teman. Itu jadi solusi yang tidak efisien dan tentunya akan menimbulkan dampak negatif gitu ya. Kemudian yang bagian D, sehingga pilihan C ini kurang betul. Kemudian yang bagian D, mengajukan penggantian bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kajian awal. Jadi yang bagian D ini merupakan langkah yang memastikan bahwa bahan yang digunakan itu memenuhi standar teknis dan kualitas yang telah direncanakan. Jadi memang mengajukan penggantian bahan sesuai dengan spesifikasi itu perlu ya, teman-teman, di kajian awal agar kita mendapatkan bahan yang sesuai spesifikasi teknis. Kemudian yang bagian E, membuat modifikasi layanan untuk menyusun bahan yang tersedia. Nah, bagian E, memodifikasi layanan untuk menyesuaikan bahan yang tersedia itu dapat menyimpang dari tujuan awal dan justru akan berpotensi menurunkan kualitas. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Sehingga dari kelima pilihan jawaban yang ada, pilihan yang paling masuk akal ialah bagian D. Jadi ingat ya, teman-teman, bahwasanya dari soal ini itu bisa kita tebak atau bisa kita mengerti bahwasanya kegiatan ini itu belum terlaksana dan ditemukan bahwasanya ternyata bahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Nah, bagian B,
ini kan dia mengatakan bahwa menggunakan bahan yang tersedia sambil mencari alternatif. Jadi maksud bagian B ialah tetap menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai spesifikasi ini sambil mencari alternatif. Nah, poin itulah yang membuat bagian B ini kurang tepat ya teman-teman, karena akan menggunakan bahan yang tidak sesuai spesifikasi untuk mencari alternatif. Sehingga pilihan yang paling bijak memang ialah untuk mengajukan penggantian bahan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ebook ini itu dapat teman-teman dapatkan dengan harga hanya mulai dari 30 ribuan saja dengan menghubungi admin kami di nomor yang sudah tertera di layar atau mengakses link yang sudah kami cantumkan ya teman-teman. Kemudian mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 16 ini itu dikatakan bahwasanya saat merancang rencana layanan operasional ditemukan konflik prioritas antara dua kebutuhan penting. Apakah langkah terbaik untuk menyelesaikannya? Langkah penyelesaian terjadi konflik prioritas antara dua kebutuhan penting. Oke teman-teman, jadi di sini ada 5 ya pilihan jawaban yang sudah disediakan. Jadi teman-teman, mari kita mulai langsung saja untuk menyeleksi soal-soal yang ada, menyeleksi pilihan jawaban yang ada. Nah, bagian A memprioritaskan kebutuhan yang lebih murah. Jadi yang bagian A ini sepertinya masih kurang tepat ya teman-teman, karena memprioritaskan bahan yang lebih murah tanpa menganalisis itu dapat menyebabkan kerugian jangka panjang, sehingga pilihan A ini sangat beresiko. Oke, jadi kita lanjut lagi di pilihan B, karena yang ditanyakan ialah tentunya solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang bagian B membuat analisis risiko dan manfaat untuk menentukan prioritas. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman, karena membuat analisis risiko itu memang penting dan menentukan manfaat untuk menentukan prioritas itu juga penting. Jadi langkah ini itu merupakan metode rasional yang mempertimbangkan dampak, urgensi, dan manfaat dari masing-masing kebutuhan, sehingga kita itu dapat memilih prioritas yang paling strategis. Oke, kemudian yang bagian C, mengabaikan salah satu kebutuhan untuk mempercepat proses. Nah, ini tidak juga ya teman-teman, karena ini akan beresiko dan menyebabkan kerugian jangka panjang juga. Kemudian yang bagian D, meminta pihak eksternal untuk menentukan keputusan. Nah, meminta pihak eksternal untuk mengambil keputusan itu menunjukkan sikap yang kurang profesional gitu ya, dan tentunya menunjukkan kurangnya tanggung jawab, sehingga pilihan D ini juga tidak termasuk pilihan atau langkah yang terbaik. Kemudian yang bagian E, melaksanakan kedua kebutuhan secara bersamaan tanpa evaluasi. Nah, ini juga tidak ya teman-teman, karena melaksanakan kedua kebutuhan tanpa evaluasi itu dapat membebani sumber daya dan mengakibatkan ketidakefisienan. Sehingga dari soal ini pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu membuat analisis risiko dan manfaat untuk menentukan prioritas. Oke teman-teman, jadi itu dia 2 soal latihan kita pada hari ini. Jadi bagi teman-teman yang masih baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengecek soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, agar teman-teman bisa lebih mantap lagi untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi layanan operasional yang baru saja selesai dilaksanakan mengalami penurunan kepuasan pelanggan. Apa langkah evaluasi yang paling efektif?
Oke, jadi di sini masalahnya ialah terjadi penurunan kepuasan oleh pelanggan. Nah, kira-kira apa langkah evaluasi yang paling tepat serta efektif untuk dilakukan gitu ya, teman-teman. Seperti biasa, di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Mari kita langsung lanjut saja untuk menyeleksi pilihan-pilihan jawaban yang ada. Oke, yang bagian A, mengganti seluruh sistem operasional. Nah, yang bagian A ini itu ketika dilakukan tanpa analisis yang tepat itu dapat mengakibatkan adanya biaya yang tinggi. Kemudian belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah ya. Oke, kemudian yang bagian B. Nah, jadi pilihan A ini kurang tepat ya, teman-teman, atas alasan ini. Kemudian yang bagian B, melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab masalah. Nah, jadi bagian B ini langkah untuk melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab masalah itu untuk mendapatkan data langsung dari pelanggan terkait mengenai apa penyebab dari ketidakpuasan yang mereka rasakan. Tentu survei ini akan memberikan wawasan yang berbasis fakta dan justru spesifik, sehingga sebagai seorang manajer atau penata layanan operasional kita dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat karena sesuai dengan penyebab masalah dari penurunan kepuasan yang dirasakan pelanggan. Jadi yang bagian B ini bisa kita jadikan sebagai pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian C, meningkatkan anggaran tanpa mengevaluasi hasil layanan. Jadi yang bagian C ini hanya akan membuang sumber daya ya, teman-teman. Membuang sumber daya. Karena kita meningkatkan anggaran tanpa melakukan evaluasi. Jadi kita tidak tahu apa penyebab penurunan kepuasan, tapi kita terus saja meningkatkan anggaran, sehingga bagian C ini belum tentu menyelesaikan masalah juga dan justru akan membuang sumber daya berupa materi kayak gitu. Sehingga bagian C juga kurang tepat ya, teman-teman. Nah, bagian D, mengabaikan hasil survei karena sifatnya subjektif. Nah, yang bagian D juga ini kurang tepat ya, teman-teman, karena justru mengabaikan survei itu akan memperburuk situasi karena akar masalah yang tidak teridentifikasi. Kemudian yang bagian E, membuat asumsi penyebab masalah berdasarkan pendapat pribadi. Nah, jadi membuat asumsi berdasarkan pendapat pribadi itu sebenarnya tidak salah gitu ya, teman-teman. Tapi pendapat pribadi ini perlu didukung oleh data-data sehingga asumsi dari penyebab masalah yang menyebabkan penurunan kepuasan ini itu jelas, sehingga kita bisa menemukan dan melakukan solusi yang lebih tepat gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan E ini juga kurang tepat, sehingga pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu melakukan survei pelanggan untuk memahami penyebab dari masalah yang ada. Oke, teman-teman, jadi ini itu merupakan ebook dari Mars Entertainment. So, kalau teman-teman mau mendapatkan ebook yang isinya kisi-kisi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi yang ada, yang disertai juga dengan latihan soal sesuai materi serta kunci jawaban dari soal tersebut, teman-teman bisa untuk mendapatkan ebook ini dengan harga mulai dari 30 ribuan saja. So, teman-teman silahkan hubungi admin kami atau kunjungi atau akses link yang sudah kami cantumkan di video ini. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 18, sebelum pelaksanaan layanan operasional ditemukan bahwa beberapa anggota tim tidak memahami tugasnya. Apa tindakan manajer untuk memastikan keberhasilan program?
Oke, teman-teman. Jadi di sini kita paham ya maksud dari soalnya, bahwasanya ada anggota tim. Tunggu sebentar. Ada anggota tim yang tidak memahami tugas. Sebagai seorang manajer, tindakan apa yang dilakukan agar dapat memastikan keberhasilan program yang akan dilaksanakan? Oke, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Jadi yang bagian A, melibatkan anggota baru tanpa pelatihan. Nah, yang bagian A ini pilihannya kurang tepat ya, teman-teman, karena dengan adanya anggota baru tentu mereka membutuhkan yang namanya waktu atau proses adaptasi. Kemudian yang bagian B, memberikan pengarahan ulang dan membagi tugas sesuai kemampuan. Jadi memberikan pengarahan ulang ini bertujuan untuk memastikan anggota tim itu dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian membagi tugas sesuai kemampuan itu tentunya akan membuat tim dapat bekerja lebih efisien karena mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi program ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan rencana gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan B ini bisa ditandai sebagai pilihan jawaban yang benar, karena pilihan B ini merupakan sebuah tindakan yang tidak mengeluarkan biaya gitu ya, teman-teman, dan tentunya bisa memastikan tindakan pengarahan ulang serta membagi tugas itu merupakan tindakan untuk memastikan bahwasanya anggota tim ini bisa untuk memahami tugas dan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, kemudian di bagian C, membiarkan tim bekerja tanpa intervensi. Jadi yang bagian C, membiarkan tim bekerja tanpa intervensi, itu justru akan memperbesar risiko kegagalan gitu ya, teman-teman. Mengapa demikian? Karena jelas-jelas kita sudah mengetahui bahwa ada anggota tim yang tidak memahami tugasnya, tapi kita tidak memberikan solusi apapun dan membiarkan mereka tetap bekerja tanpa intervensi apapun atau tanpa tindakan apapun kayak gitu. Kemudian yang bagian D, mengganti seluruh tim dengan tenaga yang lebih berpengalaman. Jadi yang bagian D ini justru merupakan langkah yang ekstrem, tidak efisien, dan justru akan menghambat proses gitu ya, teman-teman. Meskipun mereka tenaga kerja yang berpengalaman, tapi tentunya mereka tetap terhitung sebagai anggota baru yang memerlukan waktu atau proses adaptasi. Sehingga pilihan jawaban D ini juga kurang tepat. Bagian E, menunda pelaksanaan tanpa solusi juga akan menurunkan produktivitas dan kredibilitas tim. Sehingga pilihan E juga kurang tepat gitu ya, teman-teman. Jadi pilihan jawaban yang sekiranya paling tepat dan memungkinkan ialah memberikan pengarahan ulang dan membagi tugas sesuai kemampuan. Oke, teman-teman, jadi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya agar teman-teman bisa lebih paham lagi seperti apa prediksi soal yang sekiranya akan muncul di tes PPPK tahun 2025, khususnya bagi kalian yang memilih formasi penata layanan operasional. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.